Hai, aku Mojang. Di sini aku mau menceritakan tentang pengalamanku menghadapi jerawat yang hampir memasuki tahun ke-13. Nah, apa sih yang membuat wajahku jadi berjerawat? Kapan wajahku mulai jadi berjerawat? Nah, awal mula aku berjerawat itu aku kelas 2 SMP. Penyebabnya aku pengen nyobain pakai krim Pond's warna pink tube kecil. Nah, itu kan gara-gara orang tuaku kan buka toko. Nah, mereka itu jual produk itu. Ada nih tetanggaku yang pakai itu. Kok wajahnya jadi cerah? Terus aku kan pengen ya, padahal sebelumnya wajahku itu nggak ada masalah apapun. Jerawat juga nggak ada. Terus aku kan coba ini, pakai ini. Setelah besoknya pas bangun tidur, itu jidatku jadi beruntusan. Terus aku bingung dong, ini kenapa jerawatku kok kayak gini. Terus mamaku juga bilang, loh, jidatmu kenapa? Terus aku kan juga bingung, aku juga nggak tahu ini kenapa. Terus aku inget-inget, oh iya, aku mungkin pakai pons. Terus aku bingung nih, diobatin apa kalau udah kayak gini, beruntusan gini. Kan bingung ya, malu mau sekolah ketemu teman-teman kalau wajahku kayak gitu. Terus akhirnya direkomendasiin nih sama mamaku, iki loh gawe salep sriti, ini loh pakai salep sriti. Nggak tahu sekarang, kalau masih ada aku cantumin gambarnya di video ini. Nah terus pakailah salep sriti berharap sembuh. Bukannya malah sembuh, justru malah jerawatku timbul satu, udah kayak tombol cerdas cermat di hidung, gede banget, sakit nyut-nyutan, gatel. Padahal itu cuma satu, apalagi kalau wajahku yang sekarang. Nah, terus jerawatan nih, sampai besoknya lagi itu tiba-tiba bukan hanya satu jerawatku, itu tiba-tiba banyak banget seluruh muka, kayak nyebar pasukan gitu di mukaku. Terus aku bingung dong, loh ini kenapa kok jadi banyak, kok jadi menyebar di seluruh wajah. Terus aku bingung nih. Terus akhirnya aku coba ini minum apa, bersih darah, gak ngaruh sama sekali. Nah terus ada orang yang bilang, kan mungkin lihat wajahku ya, terus bilang itu pakai pakai bedak dingin dari beras, gini 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 gini. Cobainlah pakai, gak ada ngaruhnya sama sekali. Terus akhirnya ya udah aku biarin aja sampai aku mau masuk STM. Nah masuk STM itu udah nih biasa, aku cuek, nggak peduli, nggak begitu peduli sama wajah sama jerawatku tuh, nggak peduli. Terus aku kan ikutan paski. Nah ikutan paski ini, pulang-pulang paski wajahku itu jerawat, jerawat itu banyak banget. Apalagi kan paski panas ya, mungkin waktu latihan kena panas, kena debu, mungkin itu juga sih faktornya. Udah muka gosong, wajah jerawatan gede-gede kayak bisul. Bingung nih. Terus mamaku juga bingung lagi nih, eh apa dibawa ke dokter aja, dibawa ke dokter kulit. Nah akhirnya datanglah ke dokter kulit di salah satu rumah sakit daerahku. Datang ke dokter kulit, biasalah konsul, ini gini dok, jerawatan dok, ini gini 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 gini. Oh iya, oke oke. Terus biasa dikasih apa namanya, obat minum, salep, sama facial wash dikasih itu. Udahlah, nggak ada sebulan deh kayaknya itu jerawatku sembuh, dan bekasnya pun udah nggak ada. Terus eh, aku berhentilah. Kenapa berhenti ya? Aku pikirnya kan, ya udahlah emang udah sembuh ini, ngapain
berobat lagi. Kan emang seharusnya disuruh konsul 1 bulan setelahnya, tapi aku nggak konsul karena udah lihat wajahku ini udah bersih, ya udahlah nggak kesana lagi, kan hemat ya. Terus eh, ada suatu masa tiba-tiba jerawatku kambuh lagi, tapi kambuhnya bukan yang jerawat yang kayak biasanya, itu jerawatnya parah gitu. Terus aku akhirnya baliklah ke rumah sakit itu tadi buat konsul. Nah, ternyata dokter SPKK yang sebelumnya itu udah pindah nih. Terus aku tanyalah ke pihak rumah sakitnya. Ternyata pihak rumah sakitnya nggak tahu dokter ini tuh pindah praktek di mana. Terus kan di situ ada dokter pengganti, ya udahlah konsul di sini aja, kan sama juga dokter SPKK-nya, pikirku kan gitu. Ternyata selama setahun, hampir setahun pengobatan, konsul, beli kalau facial washnya habis beli lagi, kayak gitu tuh nggak ada perubahan sama sekali. Kan aku termasuk yang setia menghadapi proses ya, bukan yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak cocok terus aku berhenti. Itu aku eh, jalanin dulu sampai prosesnya itu sekitar setahunan. Ternyata nggak cocok, ya udahlah aku berhenti. Terus akhirnya aku diajakin lah sama mamaku ke dokter umum. Nah, dokter itu tuh adekku pernah berobat ke dokter itu buat nyembuhin bekas luka juga, dan sembuh emang di situ. Terus cobain lah di situ, semoga cocok lah kata mamaku gitu. Soalnya adekmu dulu juga di situ cocok, kali aja kamu cocok. Ya udah, oke. Udah oke nih berangkat. Biasalah di sana konsul, terus dikasih obat, terus banyak banget sih pantangannya. Padahal di dokter sebelumnya itu nggak ada pantangan makanan apa aja. Ya udahlah, makan makan apa aja silahkan, kan vitamin kata dokter SPKK sebelumnya itu gitu. Kalau di dokter umum ini dia banyak banget pantangannya, nggak boleh makan mangga, durian, minum susu, itu nggak boleh. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kalau emang nggak boleh demi sembuh kan ya. Terus akhirnya udahlah ini konsul 1 minggu, 2 minggu deh, 2 minggu setelahnya itu disuruh konsul. Konsul lah lagi ke sana, kontrol lah ke sana. Terus akhirnya aku kontrol itu langsung ada tindakan gitu, tindakan buat facial. Oh, ini harus di facial gini 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 untuk meredakan jerawatnya gini gini gini. Oh iya dok, oke lah, aku nurutin, soalnya kan pengen sembuh nih. Nah, padahal itu posisinya jerawatku lagi meradang gede-gede banget, dan di facial itu udah ditusuk, nggak tahu sih, kayak disuntik nggak tahu, terus diambil komedonya, yang pasti itu pulang dari situ bukannya tambah sembuh, itu wajahku tambah bengep. Mah aku terus bingung, loh kok wajahmu bengep, nyapa kok malah bengep. Ya aku gak ngerti mah iki nyapa wajahku kok malah gini. Terus tetaplah ngikutin prosesnya. Mungkin ini gara-gara efeknya habis di facial kali, kan aku mikirnya gitu. Mamaku juga oh positif aja, mikirnya paling berfacial wajahmu ngono. Udah selama hampir 2 tahun itu wajahku itu serem banget. Putihnya itu kayak nggak manusiawi, kayak nggak normal gitu loh. Wajahku putih, tanganku sama wajahku itu nggak sama sinkron, kontras. Terus aku bingung, ini wajahku kalau kayak gini kan serem ya, apa jangan-jangan ini produknya berbahaya atau gimana, nggak tahu. Udah wajahku putih, terus bekas jerawatnya itu jadi kelihatan merah-merah banget, udah kayak stroberi gitulah. Terus akhirnya mah aku tak berhenti aja lah, soalnya kayaknya ini krimnya bahaya kan. Dalam hati kan juga udah mikir jangan-jangan ini bahaya krimnya. Terus akhirnya ya udah berhenti aja. Nah, ada suatu masa ini aku kuliah lah,
kuliahku di kota, sedangkan aku kan tinggalnya di kabupaten. Nah, ketemu nih aku sama dokter SPK aku yang aku sembuh itu. Aku sembuh itu, akhirnya aku konsul lagi lah ke dia. Udah kayak biasanya dikasih obat, dikasih krim kayak kayak gitulah. Terus udahlah sembuh. Nah, tapi itu hanya berangsur 3 bulan. Nggak tahu sih sebelumnya tuh wajahku itu nggak maksudnya langsung bersih. Jerawatan keluar itu cuman waktu datang bulan, itu pun cuman satu satu dua lah. Terus kok aku berobat di dokter ini kok jadi kayak cuman bersihnya itu cuman sampai 3 bulan. Setelahnya itu wajahku jadi sering berjerawat. Terus jerawat itu susah hilangnya, yang susah kempes. Jerawat batu, jerawat yang ada nanahnya gitu. Udahlah, pas pokoknya jerawatan banget. Terus aku ya udahlah berhenti. Udah hampir 2 tahun ini aku berobat sama dokter itu hampir 2 tahun si SPKK itu. Terus aku kan berhenti nih. Awalnya aku dari yang setahun mau berhenti, terus aku lanjutin lagi. Pikirku, mungkin emang prosesnya kali gini. Terus oke lah, akhirnya sampai 2 tahun gak ada perubahan, aku berhenti. Aku stop. Terus aku cari-cari nih, aku berobat di mana ya yang cocok, yang bisa nyembuhin jerawatku. Nah, ada nih klinik kecantikan di daerah, di kota. Dia ini klinik kecantikan ternama. Perawatan juga canggih. Nah, pikirku kan ya mudah-mudahan sih sembuh. Nggak mudah-mudahan gitu sih, pikirku malah ini pasti sembuh soalnya perawatannya canggih, kliniknya juga ternama, terkenal, banyak yang ke situ kan gitu pikirku. Nah, ternyata nggak cocok sama sekali. Aku hampir pemakaian selama 2 tahun. Bukannya tambah cocok, jerawatku kayak di dokter sebelumnya yang hanya 3 bulan aja bersihnya. Terus akhirnya kan daripada buang-buang duit ya, apalagi aku di situ itu tiap 2 minggu sekali ngikutin treatment kayak facial, kayak peeling. Kan kata dokternya ini 2 minggu sekali harus facial, ini harus peeling, ini harus ya pokok segala perawatan di klinik itulah. 2 minggu itu aku habis uang 1 jutaan lah, itu setiap 2 minggu sekali. Bayangin aja, kalau diuangin uangku udah bisa buat beli sapi kurban, lebih manfaatkan daripada aku di situ ternyata nggak ada manfaatnya, nggak ada perubahannya. Udahlah aku berhenti. Terus aku nyobain lagi kan, cari-cari lagi nih klinik mana, pakai apa, kan gitu. Terus akhirnya aku nemu di Instagram sih awalnya, itu punya apa kayak dokter umum. Dia itu kerjasama sama ustazah dan artis juga sih. Itu kolaborasi buat produk kayak krim kecantikan gitu. Aku pikir kan, wah, dari artis nih, kan pikirku gitu. Cocok lah nih, pikirku. Cobalah konsul, tapi konsulnya lewat WhatsApp. Soalnya kan ini kliniknya ada di daerah Jawa Barat ya, kan nggak mungkin aku ke sana. Konsul, terus tibalah produknya, aku cobain. Sampai aku setahun nggak cocok, ya udah aku stop. Oke lah, stop. Terus akhirnya aku beralih ke herbal. Mau aku nemu di Facebook kan, kan banyak tuh yang promosi-promosi gitu. Terus katanya mamaku, ini loh banyak banyak yang akeh sing cocok, gawe iki jajal, so pengerti, sebelumnya kan gak pernah pakai herbal. Mama kan bilang gitu. Terus aku mikirnya juga, oh mungkin aku bisa sembuh kalau pakai herbal. Herbal kan bukan bahan kimia kan, pikirku kan gitu. Kan nggak ngerti ya, kan belum pernah coba juga.
Udahlah, coba. Coba setelah setahun wajahku itu tetap berjerawat, malah tambah keluar-keluar terus. Soalnya kan katanya si mbak-mbak ini yang jualan herbal ada proses detoxnya. Terus aku pikir kan, oh ya udah mungkin dikeluarin jerawatnya ini karena emang racun-racunnya dikeluarin, kan pikirku kan gitu. Terus ya udahlah, oke mbak. Kira-kira sampai berapa lama ya mbak waktu jerawat dikeluarin ini? Kata mbaknya sih untuk jerawat yang parah maksimal 6 bulan mbak. Oh pikirku oke lah 6 bulan. Aku juga kan udah biasa jerawat keluar ya. Terus selama 6 bulan lebih malah udah setahunan jerawatku itu malah keluar banyak banget. Yang tadinya di daerah situ udah nggak keluar jerawat, itu keluar jerawat semua gede-gede. Terus aku bingung, ini udah hampir setahun, udah setahun kok jerawatku nggak ada perubahan, bukannya tambah berhenti malah tambah terus-terusan keluar. Ya udah, aku akhirnya stop. Aku akhirnya balik lagi ke dokter SPKK yang menurut aku daripada yang lain ya mending dokter SPKK aku yang ini, yang aku sembuh tapi ternyata cuman sampai 3 bulan itu. Nah balik lagi lah ke dokter itu. Terus biasalah konsul, diracikin krim dokter, diracikin obat minum kayak gitu. Terus kan harus kontrol, harus beli obat terus, maksudnya harus rutin kontrol, beli krim, beli produknya lah. Nah kan ada suatu masa aku nggak ada uang buat konsul, buat kontrol, buat beli produknya. Kan aku juga kasihan ya sama orang tuaku kan, ya orang tuaku sih kalau aku minta uang pun pasti dikasih, meskipun ibaratnya orang tua aku ini nggak ada uang pasti diada-adain, namanya juga buat anak kan gitu. Tapi aku kasihan, apalagi wajahku udah kayaknya emang harus berhenti nih dari dokter, cari yang produk yang gampang ditemuin aja di pasaran kan gitu. Terus akhirnya aku mikir nih, oh iya aku dulu pernah nyobain produk dari temenku, pakailah aku Garnier. Eh, Terus aku akhirnya beli nih di supermarket, aku pakai. Nah kan emang awalnya aku nyobain punya temanku cocok, ya udahlah aku cobain cocok, aku beli, aku pakai. Nah setelah aku pakai, udah nih jerawatku bener-bener gak muncul. Terus bekasnya juga memudar, wajahku juga cerah. Wajah kan sebelumnya berminyak ya, ini tuh gak begitu berminyak, ya berminyak tapi gak kayak dulu. Jerawatku juga gak ada yang muncul. Terus aku kan seneng ya, alhamdulillah ternyata cocokku di produk yang hanya kurang dari 50.000 gitu. Sebelumnya aku ngeluarin uang udah hampir puluhan juta kan gitu. Ya Allah alhamdulillah, aku bilang gitu. Dalam hati itu banyak-banyak bersyukur. Ternyata cocoknya di sini. Cuman pakai Garnier kan pikirnya gitu. Ya udah produknya habis nih, kan beli lagi. Beli lagi dong. Karena cocok. Terus akhirnya beli pakai buat cuci muka, besoknya itu keluar beruntusan. Terus aku bingung loh, kenapa kok beruntusan? Aku kan nggak ganti produk apa-apa. Produknya kan tetap sama, pakai Garnier ini. Terus aku biarin lah. Mungkin emang lagi wajahku nggak bersih, kan bilang gitu dalam hati. Terus akhirnya besoknya kayak gitu lagi. Tapi beruntusannya nambah lagi, nambah sama jerawat. Aku bingung dong. Masa gara-gara aku pakai ini jadi jerawatan gini? Apa gara-gara aku lepas dari krim dokter itu? Ya udahlah aku berhenti, soalnya wajahku itu jerawatnya udah parah lah, kayaknya udahlah nggak cocok juga pakai Garnier.
aku bingung nih, udah mukaku itu jerawatnya yang keluarnya lebih parah selama aku punya jerawat. Udah wajahku bengep, beruntusan seluruh muka, gatal, panas. Kalau buat tidur malam itu susah tidur gara-gara sampai kepalaku itu pusing. Eh, adem panas ngono loh. Sampai adem panas. Terus eh aku bingung iki aku kudu piye? Opo sing arepe tak obat niki, aku ngobat nih gaya opo? Terus akhirnya mamaku bilang, opo ndek dokter, opo ndek dokter nih nduk. Kan mungkin mamaku yo kasihan yo lihat wajahku parah lah pokok. Dari sebelumnya sing biasa-biasa iku wajahku parahnya parah, kok parah banget. Engko tak tampil nih foto kusing parah iku. Sampai akhirnya mama kon bilang ndek dokter nih apa piye. Terus akhirnya ya wis lah, ndek dokter nih emah. Mungkin emang aku cocoknya ndek dokter, gak ngerti lah. Pada masa itu aku bingung. Sing awal mulanya aku mutus nih pengen gak pakai dokter, terus akhirnya aku ndek dokter neh gara-gara yuk ikut tadi, gara-gara wajahku jerawatnya parah banget. Terus nek dokter lah, konsul biasa, konsul kasih obat minum selama 6 bulan. Aku rutin rutin dikasih antibiotik kayak gitu kan. Terus itu aku bener-bener jerawatku itu udah sembuh, nggak keluar-keluar lagi. Tapi setelah aku berhenti nih, udah nggak pakai obat lagi, udah nggak sama dokternya, udah nggak diresepin buat minum obat lagi, itu jerawatku keluar lagi, parah lagi. Terus aku mikir, ini kenapa? Padahal aku dari situ, dari jerawatku tumbuh itu, dari jerawatku banyak banget itu, aku udah perbaikin pola makan, kayak udah nggak makan gorengan, minyak-minyak itu aku udah nggak makan pedes, telur, kayak gitu aku udah nggak makan kayak gitu. Terus kayak begadang aku juga udah nggak pernah begadang. Terus kayak suruh olahraga aku juga rutin olahraga, meskipun dalam sehari itu 15 menit, tapi aku tetap rutin. Pokoknya dari situ udah aku jaga deh pola makan, pola hidup. Aku jaga bener-bener. Aku pikir kan mungkin gara-gara pola hidup aku kali yang berantakan, yang gak teratur. Kan aku mikirnya gitu. Tapi eh, aku jerawatku keluar lagi, padahal pola hidup, pola makanku udah bener gitu loh. Kenapa kok jerawatnya keluar lagi? Apa gara-gara harus minum obat terus? Kan aku mikir gitu. Terus aku bilang ke dokternya, dok ini wajahku kok kayak gini kok. Terus si dokter ini itu nggak kayak dokter SPKK sebelumnya aku gitu, nggak begitu ngasih informasi. Terus ya udahlah, mungkin katanya dokternya emang jerawat keluar itu dari tubuh kamu sendiri, kamu yang tahu kenapa jerawatmu kayak gitu. Dokternya bilang gitu. Oh ya udah dok, aku bilang gitu. Tapi dalam hati sih aku udah nggak yakin lagi sama dokter ini kan. Ya nggak tahu lah ya kenapa, soalnya jerawatku itu uh, keluar terus gitu loh, terus tambah parah. Terus ya udahlah, aku berhenti aja, udah stop ini, aku udah nggak usah pakai dokter-dokter lagi, aku pikir gitu. Terus akhirnya aku bingung, aku harus pakai produk apa buat setiap hari, bingung nih aku. Terus aku harus cari facial washnya dulu. Terus adalah temanku ini juga kan berjerawat juga. Nah, dia itu nyaranin aku tanya deng ke dia, kamu sekarang pakai
facial wash apa? Terus dia bilang, aku pakai simple facial wash itu loh. Terus dia bilang beli aja, kali aja cocok. Soalnya di aku juga cocok. Soalnya di kandungannya itu nggak yang macem-macem, dia bilang gitu. Oh ya udah, mungkin di aku juga cocok. Aku kan bilang gitu. Terus ya udahlah, aku coba beli, coba pakai. Ya emang nggak ada jerawatku nggak tumbuh, tapi juga jerawatku nggak sembuh. Emang nggak sengefek itu. Cuman buat ya udahlah, buat cuci muka aja, buat biar muka tuh bersih kan gitu. Muka kan berminyak banget. Terus kalau buat krim-krimnya aku nggak pakai apapun sama sekali. Aku cuman pakai masker timun di blender, terus madu, kunyit kayak gitu. Udah itu aja sampai sekarang. Ya udah, ini kondisi wajahku sekarang ini. Nggak tahu aku ya udahlah, jalanin aja. Mau ngeluh ya udah, dari dulu-dulu udah ngeluh, mau nangis juga udah capek, udah bukan waktunya lagi. Ya udahlah, sekarang dijalanin aja. Jerawat pasti sembuh kok. Mamaku pun dulu pernah jerawatan juga, tapi emang nggak separah aku sih. Eh, pasti kok, pasti sembuh. Aku sekarang cuma nanamin di diri aku gini, aku itu nggak sendiri. Yang berjerawat itu banyak kok di luar sana. Bukan cuman aku aja. Banyak juga yang ngalamin permasalahan bahkan mungkin lebih berat daripada aku. Tapi mereka kuat-kuat aja gitu. Kenapa aku nggak bisa? Emang sih, aku lama banget punya pemikiran kayak gini. Tapi kalau aku terus-terusan ngeluh, sedih, terus uh, bilang, kapan sih jerawatku sembuh? Kenapa sih wajahku kok kayak gini? Kenapa kok harus aku? Kan gitu. Tapi aku kan nggak selamanya. Uh, maksudnya aku juga pengen nggak selamanya punya pemikiran kayak gitu. Aku harus terima apa yang emang diberikan buat aku, kayak gitu. Harus ya udahlah, jalanin aja, ikhlas, ikhlas, nanti juga pasti sembuh. Dan buat video ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa, gimana ya, yang pasti buat teman-teman berpikir aja, jangan pernah berpikir aku cantik kalau di wajahku nggak ada jerawat. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Belajar aja berpikir, aku tetap cantik, aku cantik meskipun di wajahku ada jerawatnya. Pikir aja kayak gitu. Emang butuh proses, tapi emang butuh proses. Aku pun sampai sampai di titik ini pun baru bisa share pengalamanku ke teman-teman. Ya udah, yang pasti semangat ya, jerawat kita pasti sembuh kok. Oke.